Pernahkah kalian mendengar sebuah cerita yang luar biasa? Cerita di mana indahnya Islam merengkuh nadi di setiap insan sekolah negeri. Pernahkah kalian mendengar sebuah cerita yang indah? Cerita tentang rengkuhan perbedaan yang saling melengkapi dan saling mencintai. Pernahkah kalian mendengar sebuah cerita penyejuk hati, di mana toleransi terjaga dengan indahnya, tanpa mencampur adukan satu dengan lainnya? Dan pernahkah kalian mendengar cerita yang luar biasa, cerita tentang pengabdian, di mana ilmu melingkupi setiap insan, ternaungi dalam satu naungan. Assalam. 3 kilometer timur jantung kota Sragen, berdirilah sebuah sekolah negeri, SMA Negeri 1 Sragen. SMA yang berada di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 16 ini merupakan salah satu sekolah terbaik di kabupaten ini. Jika kita masuk ke dalam, terdapat sebuah kumpulan dan organisasi penebar kebaikan, yang jejak langkahnya terbekas dari generasi ke generasi. Rohis SMA Negeri 1 Sragen. Rohis SMA Negeri 1 Sragen merupakan salah satu alat, salah satu organisasi, salah satu sebuah lembaga kerohanian Islam yang menjadikan wasilah bagi diri kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita untuk senantiasa mendekatkan diri kita, teman-teman kita, lingkungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan sunnahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendekatkan diri kita, menjalin ukhuwah antara manusia dengan manusia, antara diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rohis menjadi salah satu bagian yang tak terpisahkan dari SMA Negeri 1 Sragen. Embanan amanat orang-orang hebat dalam sebuah penyampaian kebaikan bernama dakwah tak bisa terlepas dari sekolah berlogo biru tua ini. Di dalam keberjalanannya, saya menganggap Rohis Mansa tidak sekedar sebagai sebuah organisasi di dalam sekolah. Akan tetapi, saya menganggap Rohis Mansa sebagai tempat di mana saya belajar untuk senantiasa bertaubat dan juga istiqomah di dalam beribadah, mengaji, dan juga memperbaiki diri. Saya adalah orang yang menekuni bidang seni, dan saya juga orang yang begitu kental dengan Jawanya. Jadi teman-teman mungkin banyak yang mengetahui bahwa Aldi itu identik dengan Jawa, identik dengan seni. Dan saya punya inisiatif untuk masuk Rohis itu pertama memang takut. Dalam artian takut itu, jadi saya melihat itu, wah nanti kalau saya masuk, nanti kalau saya dibully bagaimana. Karena kan orang-orang di dalamnya itu adalah orang-orang yang notabene paham dengan agama. Tetapi saya nyaman dan saya mendapatkan apa yang disebut Islam. Rohis SMA Negeri 1 Sragen memiliki perjalanan yang panjang bagi sebuah organisasi keagamaan di sekolah negeri, pun pula sebuah tempat yang senantiasa menjadi saksi selama puluhan tahun. Masjid Assalam SMA Negeri 1 Sragen terletak di ujung sekolah, tepat di hamparan lapangan rumput itu. Masjid ini berdiri sejak diresmikan pada tahun 1988. Corak hijau kusam dan jajaran genting berbentuk limas mengampu sebuah kubah aluminium menjadi ciri khusus masjid yang berusia 32 tahun ini.
Masjid As-Salam juga merupakan pusat peradaban bagi teman-teman kita, saudara-saudara kita, bahkan diri kita. Karena dari masjid yang kecil ini menghasilkan sosok-sosok yang besar, di mana dengan sosok-sosok yang besar ini, masjid ini menjadi luar biasa. Masjid ini menjadi terkenang. Maka karena itulah masjid dikatakan sebagai pusat peradaban. Entah berapa banyak cerita yang terjadi di bawah naungan ini, entah berapa banyak orang-orang hebat yang berawal dari mengabdi kepada masjid ini. Karismanya yang luar biasa menjadikan Masjid As-Salam ini sebagai pusat peradaban. Masjid ini senantiasa memberikan arti dengan rengkuhan ilmu yang lantang diperdengarkan setiap petang, maupun hanya sekedar permainan bola kaki yang dimainkan para siswanya di pelatarannya. Sebagai sebuah pusat peradaban dan pusat kebaikan puluhan tahun lamanya, Rohis dan As-Salam memberikan banyak arti dan kegiatan-kegiatan yang membekas di hati seluruh insan negeri. Dr. Suminto pada waktu itu, yang dulu tentu saya dulu belum sebagai dokter ya, itu kegiatan itu rutin dilakukan, pengajian, memotivasi kami supaya punya cita-cita, menggelorakan semangat keislaman, memperkuat ukhuwah, memperjuangkan jilbab. Pada waktu itu masih belum dilegalkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan gitu. Sehingga itu menjadi hal yang menjadi memori saya ketika periode 1987 sampai 1990 gitu. Nah, selain kegiatan-kegiatan semacam itu ya ada diskusi, kemudian melibatkan guru untuk mengisi pengajian, juga melibatkan teman-teman sendiri untuk mengisi pengajian itu. Nah, aktivitas-aktivitas rutinnya kita melihat ada giroh yang luar biasa ketika istirahat itu sholat duha, kemudian ada taklim 5-10 menit di situ itu ada. Saya tidak tahu apakah itu masih menjadi tradisi sampai sekarang atau tidak. Biasanya kalau istirahat itu pada sholat duha, kemudian ada kegiatan taklim 10-15 menit. Pada hari-hari tertentu itu ada jadwal taklim setelah bubar sekolah selesai gitu, itu nanti ada kegiatan taklim. Nah, itu saya tidak tahu apakah itu juga masih berlangsung atau tidak, tapi di periode saya 1987-1990 itu kegiatan-kegiatan semacam itu terawat dengan baik dan itu membekas bagi kami. Saya yakin Suminto yang sekarang sudah di doktor deputi, kemudian Profesor Suteki, yang lain-lain mengingat aktivitas-aktivitas ini yang telah dirintis, termasuk Mas yang sekarang jadi pejabat di Rumah Sakit Umum Daerah Muwardi yang namanya Mas Ikhwan Hamzah gitu. Saya kira adalah kegiatan yang sangat sesuai dengan usia kami di kala itu, yaitu anak-anak muda. Karena saya perempuan, ketika itu ada kemasan kegiatan kemuslimahan ya, dengan sebuah bagian dari unit kegiatan masjid yang bernama Anissa. Seminggu sekali itu kami mengadakan taklim di kelas dengan diisi oleh kakak kelas, kadang diisi seperti kata suami saya tadi, ya kadang Mas Suminto, karena teman seangkatan saya namanya Mas Sakti, dan juga yang lainnya dengan tema-tema tentang kemuslimahan. Nah, secara umum yang membuat saya tidak melupakan adalah sebuah pelajaran bahwa nilai-nilai yang ditanamkan pada usia tersebut adalah betul kiranya seperti mengukir di batu. Sehingga apa yang kita dapatkan pada masa itu akan terus kita ingat sampai hari tua seperti ini, dan kita akan susah untuk melupakannya. Dan kami sangat bersyukur di masa muda itu diberi Allah kesempatan untuk aktif di dalam sebuah wadah ya, yaitu wadah Masjid SMA Negeri 1 Sragen yang kemudian melembaga menjadi Rohis SMA 1 Sragen. Banyak ustadz dan juga guru yang menginspirasi saya, mengajarkan kepada saya arti kehidupan. Jadi Islam tidaklah sekedar sholat, zakat, puasa, atau mungkin membaca Al-Quran atau ibadah-ibadah sunnah lainnya. Akan tetapi lebih
luas daripada itu. Karena Islam adalah jalan hidup, dan di Rohis ini saya belajar Islam adalah jalan hidup yang harus senantiasa ditapaki sampai ajal menjemput nanti. Yang pertama, Rohis Mansa itu menanamkan adab terlebih dahulu sebelum ilmu. Jadi kita belajar beradab kepada orang tua, beradab kepada teman, beradab kepada guru, beradab ketika di majelis ilmu, beradab ketika di masjid, dan lain sebagainya. Yang mana kita bisa membaca hadis-hadis tentang adab seperti di kitab Riyadhus Shalihin, hadis Arba'in, atau mungkin kitabul Jami' dari Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Setelah belajar adab, maka kita belajar ilmu fardu ain seperti tata cara wudhu, kemudian bersuci, hadas besar, hadas kecil, mandi besar, kemudian sholat, kita berusaha menjaga sholat, berpuasa, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah ketika kita sudah mengetahui hal yang seperti itu, kita biasakan untuk beristiqomah di dalam amal-amal yang kecil atau amal-amal yang wajib, maka kita pun mengarahkan teman-teman Rohis untuk memilih masa depan, istilahnya ya, memilih kuliah atau masa depan sesuai dengan potensinya masing-masing. Ya, mencintai ilmu dan mengamalkannya. Setiap sore duduk bersila di bawah kubah Masjid As-Salam adalah kebiasaan yang senantiasa hadir di Rohis, bahkan kawan-kawan lainnya di luar keanggotaan Rohis. Jika kita kembali ke masa lalu, hampir setiap hari terdapat majelis-majelis ilmu bagi seluruh siswa. Senin kita membahas fikih al-adilatu madhabibul arba'ah tentang menyikapi perbedaan fikih keempat mazhab. Selasa tentang tahsinul Quran dengan beberapa nazam. Rabu sekolah dai membahas tentang kitab Arba'in An-Nawawi. Kamis adalah kajian tematik problematika remaja, dan Jumat adalah qiraatul Quran. Terdapat pula beberapa kajian khusus atau daurah membahas tentang kitab fikih Syafi'i, Matan Safinatun Najah. Hal-hal seperti inilah yang membuat Rohis SMA Negeri 1 Sragen dikenal dengan tagline Sekolah Negeri Ralali Ngaji. Rohis ini berasal dari banyak perbedaan latar belakang anggotanya ataupun dalam segi keislaman. Kajian berbagai kitab lebih ditekankan untuk bijak dalam menyikapi perbedaan. Di setiap pertemuan antar anggota maupun dalam kajian Rohis, diajarkan untuk tidak kaget menyikapi keberagaman. Perbedaan pandangan fikih, pandangan pemahaman akidah, perbedaan organisasi masyarakat hampir tak terlihat di Rohis karena telah diikat oleh satu tali ukhuwah. Teman-teman di Rohis itu saya anggap sebagai sebuah keluarga. Jadi dalam sebuah keluarga itu kan pasti ada yang namanya orang tua, ada yang namanya kakak atau saudara, dan lain sebagainya. Dan itu memiliki cara pandang masing-masing, memiliki pendapat masing-masing, memiliki dasar masing-masing. Tetapi mereka itu bisa menjadi satu bagian yang harmonis. Nah, ini yang saya sangat salut pada Rohis. Jadi bagaimana sikap mereka menyikapi pandangan lain, bagaimana sikap mereka untuk mengingatkan orang-orang yang salah, dan terutama saya melihat kekayaan Islam. Jadi ternyata Islam itu cara pandangnya sangat luas. Itu saya melihatnya di dalam Rohis, dan alhamdulillah lagi-lagi Rohis menyelamatkan saya. Untuk menghasilkan angka 10 tidak hanya terdapat dari 5 tambah 5, tetapi juga bisa dari 4 tambah 6 atau 3 tambah 7, asal masih dalam aritmatika dan dasar yang kuat. Itulah konsep cara pandang Rohis dalam menyikapi perbedaan dalam beragama. Hal-hal indah tentang bijak menyikapi banyak perbedaan telah terpatri dalam jiwa dan prasasti dalam ruh Rohis ini. Dakwah, sebuah kata yang menjadi jiwa dan sebab organisasi ini berjuang. Tak perlu dipertanyakan lagi bagaimana cara kawan-kawan dari sebuah organisasi keagamaan di sekolah negeri ini menyemai bibit kebaikan. Sejak kala memang
Menghargai setiap sisi perbedaan menjadi pegangan utama Rohis dalam meluruskan tali kebenaran. Setiap insan yang mengazamkan dirinya sebagai Rohis dibekali betul fikih dakwah yang harus mereka jalankan untuk sebuah misi sebagai seorang penyeru kebaikan. Saya teringat pada pepatah Jawa bahwasannya ojo cedak kebu gupak, cedako bakul minyak wangi. Kalau di Indonesia kan kamu itu jangan dekat dengan kerbau yang kotor di sawah karena kamu akan terkena kotorannya. Tetapi seburuk-buruk apapun kamu, sehina apapun kamu, berusahalah mendekat dengan orang yang berilmu, berusahalah mendekat dengan ulama, berusaha dekat dengan kiai, berusaha dekat dengan orang yang baik, maka kamu pasti akan terkena kebaikannya, yaitu yang diibaratkan minyak wangi itu tadi. Saya akan mengibaratkan saya dan teman-teman adalah kereta api. Jadi kereta api itu akan berjalan lurus dan pada jalurnya pada saat ada sebuah rel, dan rel itu adalah Rohis. Dengan banyak metode seperti futsal, mendaki, sepak bola, dan apapun itu, agar kebaikan terengkuh sampai ke akarnya dan menjadikan sebuah rasa yang bernama ukhuwah. Rasa ukhuwah menjadikan anggota Rohis, bahkan di luar keanggotaan, merasa saling memiliki. Ya, kesan yang paling kuat itu adalah kita itu punya keterikatan visi ya yang sama di dalam memperjuangkan keislaman gitu. Jadi meskipun saya sudah tidak ketemu lama puluhan tahun misalnya dengan mereka, dengan Mas Dabiri, dengan Mas Suteki, tetapi kita mengingatnya bahwa pada masa-masa itu ada masa-masa yang sangat membekas gitu ya, di dalam memperjuangkan keislaman, mendiskusikan tentang keislaman, membangun mentalitas keislaman, kemudian sering menjelaskan tentang seorang muslim yang kuat itu lebih baik daripada muslim yang lemah, yang cerdas tentu lebih kuat daripada yang bodoh, yang sehat lebih kuat daripada yang sakit, yang rajin lebih kuat daripada yang malas, yang kaya lebih kuat daripada yang miskin. Jadi penjabarannya menjadi sangat luas. Jadi itu hal-hal yang membuat kami terkesan dengan apa yang telah dilakukan pada masa itu. Pesan bagi saya dalam Rohis adalah saya menemukan keluarga baru yang semestinya saya harus bersyukur tentang itu. Dalam artian begini, saya adalah orang yang non sewu agak gimana ya, agak menjauhi organisasi. Karena apa? Karena saya itu orangnya tidak disiplin. Saya itu orangnya malas berkumpul dengan aturan-aturan. Tetapi ternyata saya menemukan kenikmatan, menemukan tali persaudaraan yang benar-benar erat itu di Rohis. Dan saya merasakan kenyamanan berorganisasi di Rohis. Saya berani bersaksi bahwa saya belum pernah menemukan organisasi yang rekatnya keluarga itu seperti benar-benar satu rumah, yaitu Rohis. Di Rohis SMA Negeri 1 Sragen bukan hanya sekedar organisasi ataupun wasilah ataupun alat yang dimana kita hanya bicara tentang agama, hanya bicara tentang bagaimana ilmu-ilmu fikih, ilmu-ilmu adab, dan ilmu-ilmu tauhid. Tapi di dalamnya juga ada pengabdian sosial bagi saudara-saudara kita. Contohnya yang pertama adalah TPA Wonotolo. Sebuah perjalanan yang amat panjang ini juga meninggalkan jejak-jejak kebaikan di seluruh pelosok Sragen. Sejak awal 2000-an, Rohis SMA Negeri 1 Sragen sudah melebarkan sayapnya dari ujung Sragen seperti wilayah Kalijambi dan Grupuh hingga ujung utara Sukodono dan Mondokan lewat pelatihan kurban dan zakat. Zakat maupun pelatihan kurban merupakan agenda setiap tahun dari Rohis SMA Negeri 1 Sragen yang diikuti oleh seluruh pengurus Rohis, perwakilan setiap kelas, dan perwakilan guru yang langsung dikirim ke daerah pelosok. Rohis juga memiliki sebuah TPA binaan yang terletak di sebuah desa bernama Wonotolo, Kecamatan Ngrampal. TPA yang telah hadir sejak tahun 2011 ini menjadi saksi perjuangan teman-teman Rohis SMA Negeri 1 Sragen dalam memperluas dakwahnya ke masyarakat.
Puluhan anak kecil berlarian setiap sore TPA-nya, diselingi anak-anak lain yang tengah membaca Iqra kakak-kakaknya dengan terbata-bata. Merupakan pemandangan indah bahwa kebermanfaatan harus terus disebarkan. Dakwah Rohis terus berkembang lewat apapun yang bisa berkembang hingga muncullah sebuah wahana baru, majalah Latansa. Seingat saya, Latansa itu justru menjadi wahana pertama saya itu ditarik oleh kakak kelas yang bernama Mas Yusuf itu untuk aktif dalam kajian Islam. Ketika itu saya mendapatkan undangan, saya masih duduk di kelas 1, di kelas 1A, SMA 1 ketika itu, berarti sekitar akhir tahun 1988. Itu mendapatkan undangan untuk penerbitan majalah Islam yang bernama Latansa gitu, tempatnya di Man Nglorok, Sragen. Ketika itu yang hadir adalah perwakilan dari beberapa sekolah yang ada di Sragen dan dihadiri oleh seorang guru Man namanya Pak Firdaus. Sekarang beliau Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen. Yang saya ingat betul ketika itu beliau memotivasi kami untuk menjadi pionir berdirinya sebuah majalah Islam yang akan menjembatani pelajar-pelajar Islam dari berbagai SMA yang ada di Kabupaten Sragen. Dan Latansa itu saya yang masih Bu Erni ingat adalah beberapa rubriknya. Ketika itu ada rubrik semacam ilmu pengetahuan gitu, kemudian ada rubrik kemuslimahan atau kewanitaan, dan apa namanya seperti wawasan Islam gitu ya. Itu yang saya ingat beberapa isi, meskipun mungkin namanya tidak persis sama. Dan Latansa ketika itu kita edarkan juga ke sekolah kita masing-masing. Jadi yang di MAN mereka menyebarkannya ke MAN, kami yang di SMA kami menyebarkannya ke SMA. Nah itu menjadi rintisan pertama majalah dakwah untuk tingkat SMA di Kabupaten Sragen. Iya. Seiring berjalannya waktu, majalah Latansa menjadi bagian tak terpisahkan dari Rohis SMA Negeri 1 Sragen. Dan hingga kini, salah satu media dakwah itu tetap menunjukkan eksistensinya lewat suatu divisi khusus di dalam Rohis SMA Negeri 1 Sragen, divisi Latansa. Perjalanan ini tak lekang oleh perjuangan untuk mendekap dan menyebarkan kebaikan. Dan masing-masing periode memiliki kisah perjuangannya masing-masing. Tapi ketika masa saya bersekolah adalah masa di mana jilbab itu belum menjadi bagian dari seragam sekolah yang dilegalkan oleh Kementerian Pendidikan seperti kata suami saya tadi. Sehingga kami ketika itu masih merasakan perjuangan mengenakan jilbab itu sebagai sebuah perjuangan yang harus membutuhkan ketegaran. Kami bahkan ada masa belum berani pakai jilbab di sekolah itu, sehingga kami mengenakan pakaian yang anak-anak atau teman-teman itu menyebut kami sebagai Maradona itu ada ya, karena kami mengenakan baju panjang, roknya di bawah lutut, kaos kakinya panjang, itu pakai jilbab gitu sampai di dekat gerbang itu jilbabnya dilepas karena kadang dari jauh itu guru sudah melihat kok ada yang pakai jilbab begitu. Itu hampir sampai gerbang kita lepas, masukkan ke tas, nanti pulang seperti itu lagi sampai akhirnya kelas 3 itu transisi. SK itu belum disahkan tapi sudah ada berita bahwa jilbab akan dilegalkan, kami mulai berani pakai dan tentu ada sedikit persinggungan dengan guru, yaitu sudah hal yang biasa. Dan kami bersyukur ketika itu bahkan teman-teman yang tidak di Rohis, jadi teman-teman yang mereka itu muslim tapi belum di Rohis, itu di kelas saya itu mendukung sepenuhnya bahwa teman-teman kami yang perempuan itu sudah selayaknya mereka itu pakai jilbab dengan alasan ini seperti itu. Sehingga hanya bu gurunya bisa kita katakan dalam tanda petik kalah dalam debat di kelas tersebut. Meskipun alhamdulillah sekarang bu guru itu juga sudah berjilbab dan sangat intens mendalami Islam. Nah, kebetulan pada masa angkatan saya itu, saya dengan teman-teman putri yang lain yang aktif di Anissa itu mempunyai bu guru yang sangat baik. Namanya Ibu Salami yang rumahnya di Kerapiak, Sragen. Nah, yang beliau masuk dalam doa saya itu adalah karena kebaikan beliau yang luar biasa kepada kami Rohis ini Mas. Karena kami ketika itu adalah anak-anak desa yang kos, yang makanan itu sangat berharga bagi kami, sehingga beliau itu bahkan sudah nanti ke rumah saya saja, nanti ibu ada hajatan sederhana, itu nanti kami pengajian di sana dikasih makanan yang
bagi ukuran anak-anak kos itu sudah sangat mewah. Tidur di sana, malamnya ya diskusi, ngaji, belajar. Itu tidak hanya semalam 2 malam. Mungkin saya di rumahnya Bu Salam itu kalau dikalkulasi selama SMA mungkin ada setengah tahun. Karena sering sekali. Dan beliau itu menerima kami dengan tulus. Bahkan ketika jilbab itu menjadi hal yang dipermasalahkan oleh guru SMA 1, beliau sebagai seorang guru SMA 1 dan putrinya juga berjilbab, bahkan berkata kepada kami, tegarlah, kuatlah, bisa jadi kamu nanti dikeluarkan dari SMA. Saya siap kok kalau anak saya harus pindah ke SMA Muhammadiyah. Itu yang saya ingat betul. Dan itu menguatkan kami bahwa ada bunda-bunda di sekitar kita yang mendukung perjuangan kita. Dalam keperjalanannya, sebuah ikatan atas dasar agama yang bernama ukhuwah ini tidak hanya terbatas pada saat mengenyam SMA. Namun ada ikatan lagi yang menyatukan ukhuwah para anggota Rohis, bahkan seluruh siswa muslim yang mengazamkan dirinya pada As-Salam walau sudah tidak menjadi seorang siswa, ialah Kamus. Kamus merupakan singkatan dari keluarga muslim alumni SMA Negeri 1 Sragen yang mengikat teman-teman dan muslim SMA Negeri 1 Sragen dalam satu ikatan atas dasar agama. Kemudian kalau kita menganggap berdirinya Kamus, sebenarnya saya bukanlah pendiri Kamus, tapi Kamus sudah ada sejak tahun 2000-an. Karena saya melihat stiker Kamus berada di lemari takmir Masjid As-Salam. Di situ dituliskan ada kegiatan yang digerakkan oleh Kamus, yaitu warga Muslim alumni Semansa Sragen yang berbentuk acara bedah buku. Jadi dulu itu ada wadah yang mengumpulkan alumni, mewadahi alumni untuk kembali lagi ke Semansa Sragen, kembali lagi ke Sragen untuk mengadakan kegiatan yang bermanfaat. Maka kita pun juga berusaha untuk menghidupkannya kembali. Saat itu mungkin memang Kamus tidaklah dikenal, akan tetapi saya mencoba untuk menghubungi alumni Rohis berbagai angkatan, dari angkatan atas 2010, 2008, 2011, 12, 13, mengenai bagaimana kalau kita adakan wadah yang mewadahi kita di dalam kegiatan untuk kembali pada adik-adik Rohis. Maka banyak yang menyetujuinya. Memang tak dapat dipungkiri, persaudaraan terindah yang kan terekam abadi adalah persaudaraan atas dasar agama, ukhuwatu fillah. Kini, As-Salam yang berarti itu kelak akan terganti dengan naungan yang kian megah. Naungan itu kini berdiri. Pancaran bulan di langit temaram menampakkan kokohnya sang impian di sorot lampion kuning berkilauan, ialah Darussalam. Ya, masjid ini sudah berdiri selama 1 tahun. Awalnya memang akan dinamakan serupa dengan pendahulunya, As-Salam. Namun atas segala pertimbangan, Darussalamlah nama finalnya tanpa mengurangi esensi pendahulunya. Berawal dari sebuah mimpi yang diangankan banyak orang, kelak masjid ini berdiri dari perjuangan yang sangat panjang. Pembina Rohis dahulu, Ibu Rusni, menyampaikan keinginan dan rancangan agar SMA Negeri 1 Sragen membangun sebuah masjid untuk menggantikan Masjid As-Salam yang telah uzur termakan zaman kepada kepala sekolah saat itu, Pak Soekardi. Rohis SMA loro ae iso bangun masjid, mosok SMA siji ra iso. Dari kata-kata itulah kemudian muncul banyak motivasi-motivasi kepada diri kita, saudara-saudara kita, bahkan guru-guru kita untuk membangun yang namanya masjid baru ini, yang masih memegang erat nama As-Salam. Hingga kemudian Ustaz Rusni, Ustaz Tulus Hidayat, dan jajaran guru-guru yang lain mengusulkan kepada guru-guru kita tentang masjid baru dan masjid besar, bahwasanya As-Salam yang kecil ini sudah tak mampu lagi memuat jamaah yang begitu banyak, memuat jamaah yang begitu besarnya, yang hingga sholat zuhur aja perlu 4-5 kloter dalam tiap harinya. Suatu tagline yang berbunyi 2019 ganti masjid baru bergaungan di kala pembangunan yang menyiratkan betapa inginnya seluruh masyarakat SMA Negeri 1 Sragen terhadap naungan baru. Naungan indah berkilau itu kini telah kokoh terpatri di atas bumi. Akankah kembali memberi keindahan kepada umat? Bagi kalian, para pejuang yang kini telah pergi,
tak akankah kalian teringin untuk kembali merangkai cinta di atas segala perbedaan yang ada dan memperbaiki apa yang dulu pernah kita bangun bersama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebagai sebuah kebaikan, perjuangan untuk menegakkannya akan berputar abadi. Tertulis sebuah prasasti yang bertulis perjalanan berarti. Hingga kini, esok, ataupun nanti, Rohis SMA Negeri 1 Sragen akan terus menabur bibit benih kebaikan di atas segala perbedaan. Layaknya mentari yang tak kehabisan sinarnya, ataupun kumandang azan yang tak henti talunya, serupa derap kaki langkah para punggawanya dalam memberi cahaya. Walaupun banyak tali diputus, harapan tak akan pernah pupus. Walaupun banyak sulut api membakar, azamnya kan terus mengakar. Walau kian banyak belati menghujam, tetap pantang, mata terpejam. Hanya satu yang tergendam, kebaikan harus terus diperjuangkan.